Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nisa dengan NIM 101320095. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka presentasi yang berjudul tipe-tipe nuklir reaktor. Selanjutnya, kita akan langsung membahas jenis-jenis reaktor nuklir. Berbagai jenis reaktor nuklir ini sekarang akan dijelaskan bersama dengan perkembangan terkini dan beberapa desain prototipe. Bisa dilihat di sini ada 6 jenis reaktor nuklir. Yang pertama ada Magnox, AGR, PWR, BWR, Candu, dan RBMK. Nah, yang pertama gas-cooled graphite moderate. Dari 6 jenis reaktor komersial utama, 2 merupakan rancangan reaktor paling awal yang dimoderasi dengan grafit dan berpendingin gas. Reaktor Magnox dinamai berdasarkan paduan magnesium yang digunakan untuk membungkus bahan bakar, yaitu logam uranium alami. Elemen bahan bakar yang terdiri dari batang bahan bakar yang terbungkus dalam kaleng Magnox dimuat ke dalam saluran vertikal dalam inti yang terbuat dari balok grafit. Hal ini memerlukan peningkatan tekanan gas pendingin dan perubahan dari Magnox menjadi selongsong baja tahan karat dan dari logam uranium menjadi bahan bakar uranium dioksida. Desain yang dihasilkan yang dikenal dengan Advanced Gas Cooled Reactor atau AGR masih menggunakan grafit sebagai moderator, dan seperti pada desain Magnox selanjutnya, generasi uap dan sirkulator gas ditempatkan di dalam bejana tekan beton gabungan atau bidang radiasi. Selanjutnya ada Heavy Water Cooled and Moderated. Satu-satunya desain reaktor moderat air berat yang digunakan secara komersial adalah Candu. Dirancang di Kanada dan kemudian diekspor ke berbagai negara. Di reaktor Candu, uranium dioksida yang tidak diperkaya disimpan dalam kaleng paduan zirkonium yang dimuat ke dalam tabung panduan zirkonium horizontal. Bahan bakar didinginkan dengan memompa air berat melalui tabung yang kemudian ke generator uap untuk menaikkan uap dari air biasa dengan cara biasa. Pengurangan tambahan yang diperlukan dicapai dengan merendam tabung pada zirkonium dalam wadah tanpa tekanan yang berisi lebih banyak air berat. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Amanda Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara dengan NIM 1013270. Saya akan melanjutkan presentasi dari Syafira Nisa. Yang pertama ada water cool and modernisasi. Jadi di sini jenis reaktor yang paling banyak digunakan di dunia adalah reaktor air yang bertekanan atau PWR. Dapat dilihat dari gambar 1.3a yang menggunakan uranium dioksida yang diperkaya sekitar 3,2% sebagai bahan bakar dalam kaleng paduan zirkonium. Jenis kedua dari air yang didinginkan dari reaktor yang dimodernisasi menghilangkan pembangkit uap, dan dengan membiarkan air di dalam sirkuit reaktor mendidih, ia mengangkat uap secara langsung untuk pembangkit tenaga listrik. Yang kedua ada cooled water modernisasi grafit. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan pendinginan gas Inggris, grafit mengatur Magnodisen sedang ditugaskan di Kotle pada tahun 1956 di Rusia. Desainnya dikenal sebagai reaktor RBMK. Lihat gambar 1.4. Panas dikeluarkan dari bahan bakar dengan memompa air di bawah tekanan melalui saluran di mana ia dibiarkan mendidih untuk mengukus drum, kemudian mengemudi generator turbo listrik. Banyak komponen utama termasuk pompa dan drum uap terletak di dalam pelindung beton untuk melindungi operator dari radioaktivitas uap. Selanjutnya ada perkembangan Candu generasi berikutnya saat ini. Desain Candu standar yang telah terbukti ini memperkenalkan fitur-fitur baru, yaitu yang pertama, sistem pendingin reaktor air ringan sebagai pengganti air berat. Yang kedua, menggunakan bahan bakar oksida uranium yang sedikit diperkaya dalam bentuk bandel daripada yang alami bahan bakar uranium. Yang ketiga, desain teras reaktor kompak. Ukuran teras dikurangi setengahnya untuk keluaran daya yang sama. Yang keempat, masa pakai bahan bakar lebih lama dengan pengurangan volume bahan bakar iradiasi. Yang kelima, peningkatan efisiensi thermal
melalui turbin uap bertekanan lebih tinggi. Untuk keselamatan desain candu ini mencakup dua sistem, menghentikan keselamatan yang benar-benar independen dan kemampuan pendinginan bahan bakar darurat pasif yang melekat di mana moderator penyerap panas berlebih. Seluruh sistem primer dan pembangkit uap ditempatkan di penahanan yang kuat untuk menahan semua kejadian internal dan eksternal. Selanjutnya, saya Surya Arvibo Suartanto dengan NIM 101320084 akan menjelaskan jenis reaktor nuklir berikutnya yang akan saya mulai dari Advanced Pressurized Water Reactor AP1000. AP1000 adalah pengembangan dari AP600 dengan fitur keselamatan yang serupa, namun dengan versi yang lebih kecil dan mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Fitur utama dari AP1000 ini adalah penyederhanaan dari desain PWR standar dengan perpipaan yang lebih sedikit, katup yang lebih sedikit, dan kabel kontrol yang lebih sedikit. Jadwal konstruksi dari AP1000 ini juga relatif lebih singkat karena menggunakan teknik manufaktur modular. AP1000 memiliki passive safety system dengan hanya menggunakan gaya alami seperti gravitasi dan aliran alami. Umur operasi dari AP1000 ini juga cukup lama, yaitu mencapai hingga 60 tahun. Jenis reaktor selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah IRIS atau International Reactor Innovative Secure. IRIS atau International Reactor Innovative Secure didasarkan pada konsep LWR kecil dengan secure safety aspect yang terpasang di dalamnya. Desainnya akan modular, fleksibel, serta mencapai daya saing yang lebih ekonomis. Jenis reaktor nuklir selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah PBMR atau Pebble Bed Modular Reactor. Reaktor PBMR adalah unit moderasi grafit yang berpendingin helium 100 MW electrical yang menggerakkan turbin gas dan terhubung ke generator yang memberikan efisiensi hingga 50%. Desain PBMR ini sendiri pada pertama kali dikembangkan di Jerman dan pada saat ini dikembangkan oleh perusahaan listrik dari Afrika Selatan yang bernama Eskom. PBMR memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama adalah elemen bahan bakarnya adalah kerikil bulat berdiameter 60 mm yang berasal dari grafit yang mengandung bola kecil uranium dioksida yang dilapisi dengan karbon dan silikon karbida. Reaktornya terdiri dari bejana tekan baja vertikal yang berdiameter 6 meter serta memiliki tinggi kurang lebih 20 meter. PBMR memiliki fitur keselamatan pasif yang melekat serta tidak memerlukan intervensi dari operator. Helium digunakan sebagai pendingin dan mentransfer panas ke turbin gas dan ke generator siklus tertutup. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andre Noverza dengan NIM 101320065. Di sini saya akan membacakan slide bagian phase reactor dan fusion. Yang pertama adalah phase reactor. Semua sistem reaktor yang sukses secara komersial saat ini adalah reaktor termal. Reaktor ini menggunakan neutron termal untuk mempertahankan reaksi fisi berantai di U235 bahan bakar. Bahkan dengan tingkat pengayaan yang digunakan dalam bahan bakar untuk reaktor semacam itu, sejauh ini jumlah atom terbesar yang ada adalah di U238 yang bukan fisil. Karena tidak adanya moderator dan kandungan fisil inti yang tinggi, penghilangan panas memerlukan penggunaan pendinginan konduktivitas tinggi, seperti natrium cair. Sodium yang beredar melalui inti memanaskan loop sekunder pendingin natrium, yang kemudian memanaskan air dalam generator uap untuk menaikkan uap. Jika tidak, praktik desain mengikuti jalur yang telah ditetapkan. Dengan rakitan bahan bakar dibalut kaleng dan susun bersama di inti, diselingi dengan batang kendali yang dapat digerakkan. Inti dicelupkan ke dalam kolam pendingin, atau pendingin dipompa melalui inti dan kemudian ke penukar panas. Reaktor sebagian besar tidak bertekanan, karena natrium tidak mendidih pada suhu yang dialami dan terkandung dalam pelindung baja dan beton. Selanjutnya adalah fusion. Semua reaktor yang dijelaskan sebelumnya adalah reaktor fisi. Energi juga dapat diproduksi dengan menggabungkan inti dan elemen cahaya. Inti adalah proses yang menyediakan sumber energi di matahari dan bintang lainnya. Ide melepaskan energi dalam jumlah besar melalui fusi terkontrol dari inti atom seperti deuterium dan tritium sangat menarik karena deuterium terjadi secara alami di air laut. Sayangnya,
Fusi terkontrol ternyata merupakan proses yang sangat sulit untuk dicapai. Agar reaksi dapat dilanjutkan, suhu yang melebihi 100 juta derajat harus diperoleh dan kepadatan tinggi deuterium dan tritium harus dicapai dan dipertahankan untuk jangka waktu yang cukup. Sejauh ini, belum terbukti dapat mempertahankan persyaratan ini secara bersamaan dengan cara yang terkendali. Sejumlah besar proyek besar termasuk kolaborasi Eropa yang telah membangun Joint European Torus atau JET di Culham di Oxfordshire secara bertahap semakin dekat untuk mencapai kombinasi suhu, kepadatan, dan waktu penahanan yang diperlukan untuk sukses. Bahkan jika ini bisa dicapai pada akhirnya, proses tersebut harus dikembangkan dalam bentuk yang memungkinkan karena tenaga listrik yang dihasilkan secara efektif dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Sangat tidak mungkin hal ini dicapai hingga abad ke-21. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.